Ini berarti kita masuk dari pintu yang kedua ya? Pintu kedua atau pintu tengah? Pintu tengah. Kali ini kita mau masuk ke Sendang Kaputren, ya. Gus. Sendang Kaputren. Ini dinamakan Sendang Kamulyan Kaputren. Kita lihat dalamnya. Mari masuk. Jadi begini rekan-rekan, itu saya istirahat, sholat di atas, kemudian ada cahaya putih kekuning-kuningan. Itu dari atas makam yang ada tulisannya Renggojoyo tadi, Mbah Renggojoyo tadi turun, itu jatuhnya di sekitar sini. Nah, saat itu di atas ini ada tanah, tingginya dari dataran itu masih tinggi lagi kurang lebih 3 meter. Di atas ketinggian tanah 3 meter itu masih ada gerombolan bambu. Kemudian hati saya kayak digerakkan, seolah-olah tanah ini kok kayak minta digusur atau dipindah. Dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, tanah itu pelan-pelan saya gali. Iya, saya gali. Awalnya saya cari teman, tidak ada yang mau, malah ada yang bilang ini itulah tidak baik, tapi dengan tekad semangat bulat karena minta ridhoillah, kemudian saya turunkan. Setelah saya turunkan, ternyata setelah turun kurang lebih 3 meter dari bawah bambu itu tadi, di atas yang ada segerombolan bambu yang sudah ditebangi, terus tanah saya turunkan sedikit demi sedikit, saya buang ke sana. Di pohon kates itu tiba-tiba ada bunyi celak. Setelah saya buka lebih lebar lagi, lebih dalam lagi, ada batu sigar 3. Ternyata setelah batu sigar 3 itu saya tanyakan sama para sesepuh atau orang yang dituakan di sekitar sini, ini dinamakan batu lawang. Kenapa ini dinamakan Sendang Kaputren, Sendang Kamulyan Kaputren? Karena konon tempat ini dulu pernah ada pertemuan antara Nyai Ageng Nawangwulan sama putrinya Nyai Nawangsih. Saat itu berpisah beberapa waktu lamanya, ketemu di areal tempat ini. Wallahu a'lam. Ini kita menuju ke Batu Lawang ya, Gus. Saya maksud para sesepuh yang dulu pernah saya temui, khususnya dari Ngadi Purwombener dan sekitarnya, termasuk salah satunya ulama sepuh Mbah Yai Abdul Halim. Dulu aslinya dari Cengek, tapi beliau di Bener. Tempat ini, batu ini dulu tidak kelihatan. Yang tadi saya sampaikan, jadi di atas ini masih ada tanah yang tingginya kurang lebih 3 meter. Tanah yang tingginya 3 meter itu masih ada segerombolan pohon bambu. Saat itu orang dari Magelang, jamaah pengajian itu pernah ada yang ewang-ewang di sini, rewang-rewang. Yang saat itu saya cari orang, tidak ada yang mau dan lain sebagainya, itu menemukan ulat, bulu ulat, namanya jadi ini ular tahun gitu. Ular tahun ya. Kalau orang Jawa atau sekitar daerah sini mengatakan ular tahun, ulat tahun. Ada yang merah, ada yang hitam. Di antara dua-duanya ini setiap ditemukan pernah diukur sama teman dari Magelang yang ikut bantu kerja di sini. Itu panjangnya minimal 17 cm. Bahkan ada ulat yang warnanya hitam, serem banget itu. Matanya juga hampir satu betul, kelereng. Satu neker, satu kelereng. Biasanya kan neker ya. Itu ada yang diukur itu ada yang panjangnya 25
cm. Jadi kurang lebih segini. Ya. Nah, terus kalau misalkan dikumpulkan antara ular tahun tadi, kemudian ada kalau jengking dan lain sebagainya, itu kalau dikumpulkan di segerombolan pohon bambu tadi, itu mungkin kalau dikumpulkan dimasukkan di, kalau orang sepuh dulu tumbu. Tahu bahasa tumbu ya? Ya. Nah, tumbu. Apa sekarang apa bahasanya tumbu? Tumbuh tempat nasi itu. Iya betul, kayak ceding lah gambarnya. Ya. Itu mungkin satu ceding itu penuh. Wow. Bahkan mungkin tidak muat. Ini fakta. Karena saya mengalami sendiri, saya yang menurunkan sendiri, bahkan yang menemukan bongkahan batu yang dinamakan batu lawang ini pun, maaf, juga saya. Saya bilang, saya dahului maaf dulu sebelum juga saya itu takutnya nanti ini namanya orang kan penilaiannya sendiri-sendiri. Jadi saya minta maaf yang menemukan batu lawang ini yang dulunya tertanam itu mungkin qadarullah. Saya yang menemukan. Nyai Ageng Kebokanegoro itu mempunyai kursi batu yang dinamakan kursi batu ini. Jadi dulu kalau ngawat-awati Joko Tingkir atau Sekar Abet ini Nyai Ageng sering duduk seperti ini. Kadang sambil sisiran. Seperti itu. Sebenarnya batu kursi batu itu jumlahnya ada 9. Karena dulu para wali pun katanya pernah ada yang sempat tinggal atau singgah di sini beberapa waktu. Karena tidak ada tempat duduk yang istimewa saat itu, adanya batu. Kemudian dengan tangan, tempat ini kayak digesek pakai tangan, batu itu bisa untuk tempat duduk. Salah satu hitungan batu satu ini tempat duduknya sampai 2 ini, yang 3 di sini tapi malah diambil sama tukang. Batunya diturunkan ke sana. Ini juga tempat tidur. Ini 3. 1, 2, 3, 4 ini yang tinggi ini tempat yang sering ditempati Sekar Abet atau Joko Tingkir. Ini persis ketika kita duduk seperti ini nyaman banget, lihat di sana. Ini memang ini kursi. Ini kursi. Seperti itu. Jadi 1, 2, 3 di sini yang hilang itu, 4 ini, 5 ini, 6 di sini, 7 di sini. Untuk yang 2 agak geser ke sana tapi tidak bisa kita jangkau. Kita bisa menjangkau tapi harus hati-hati. Itu di rumput-rumput itu. Jadi ini juga kursi. Ini kursi nyaman ini. Ini kalau misalkan malam-malam sambil santai di sini ini bisa ditempati. Ini betul-betul tempat duduk yang sangat nyaman. Bahkan ada yang pernah kesulitan mengenai masalah keuangan, katanya ya. Saya bilang katanya karena saya juga diceritani orang yang tersebut. Itu tidur di sini, terus kayak dilempar rokok 76. Setelah rokok 76 itu diambil, terus dikasih rokok kelobot. Antara rokok 76 sama rokok kelobot itu diutak-utak itu karena keseser kebutuhan punya hutang. Terus beli nomor itu bisa tembus 4 angka. Itu orang dari Banyumanik. Ini fakta. Jadi duduk di sini, beliaunya bisa ketiduran. Terus kayak mimpi dilempar rokok 76. Setelah rokok 76 diambil, terus kayak ditemui seseorang dikasih rokok Kelobot. Tahu bahasa rokok kelobot ya? Tahu. Nah, antara rokok kelobot dan rokok 76 itu diotak-atik ya, namanya rezeki saya tidak tahu. Tapi minta maaf, ini bukan tempat untuk semedi cari nomor, enggak. Cuman ada kisah nyata terjadi seperti itu, ndelalai. Bahasanya lain apa ya ndelalai itu? Ya. Nah, itu ndelalai dapat 4 angka itu bisa nyarutang 60 juta. Saat itu masih sisa 13 juta, uang 13 juta itu dititipkan ke saya. Nggak tahu dititipkan apa mau dikasihkan, tapi saat itu saya tolak juga. Alhamdulillah saya untuk kebutuhan sudah cukup. Jadi untuk 15 juta atau 13 juta saya itu tuh saya tidak mau nerima. Dulu ini masih tanah
kebun. Di pojok itu ada beberapa pohon, ada pohon mahoni dan lain sebagainya. Dulu yang saya suruh garap tanah ini pernah ketika lagi galih tanah menemukan sebongkok rambut kurang lebih segini. Cuman sayangnya saat itu saya lagi ke Demak sama keluarga. Saya baru ziarah ke sana juga sholat Jumat di Kadilangu. Saya dikasih tahu setelah saya pulang, saya udah bilang tolong rambut itu diamankan dulu. Ternyata sepok rambut ini malah sudah terlanjur dibuang di aliran air sana. Kata yang ini, yang menggali tanah ini, ya ada kurang lebih segini dan rambut itu kaku banget. Kalau dibilang itu rambut hewan jelas tidak mungkin, jelas itu rambut mungkin rambutnya orang-orang terdahulu, tidak tahu itu ada hubungannya dengan rambutnya Syekh Karabi tadi apa enggak, saya tidak tahu. Cuman yang jelas pernah ada sesepuh yang cerita sama saya, nak kene iki ora ditutupi karo rambut bakal jadi segoro. Nah, ternyata yang dimaksud itu setahu saya, karena saya pernah dengar yang ditutupi pakai rambut atau dok itu di sebelah selatan sana. Ketika informasi itu bergulir, ternyata sumber air besar itu tidak hanya di sana, termasuk salah satunya di sini. Nah, kenapa di sini tidak bisa, bahasanya air kok tidak bisa meludak? Ya, enggak tahu itu, wallahu alam. Tapi pada intinya yang disumbeli rambut atau dok, ceritanya tidak hanya satu tempat di sebelah selatan sana, tapi sekitar sini pun juga ada yang ditutupi pakai rambut juga dok. Walaupun tempat ini sekarang masih acak-acakan kayak gini, tapi insya Allah kalau nanti sudah ada rezeki, mau saya bangun mau saya bangun museum dan nanti untuk umum. Mulai dari pusaka yang tingginya 177 cm ini ada sama eyang saya yang dari Pantaran, dinamakan Pusaka Condong Sakti. Sebenarnya ada dua. Kalau orang bersuami istri apa namanya? Lanang wedok. Iya, satu jodoh. Cuman yang satu baru dipinjam sama beliaunya siapa? Maaf karena orang terpenting saya enggak berani mengutarakan inisial. Terus yang satu di bawah, yang satu ini namanya Pusaka Condong Sakti. Yang satu lagi yang di bawah itu lupa ingat. Yang jelas yang ada di sini ini. Gitu nggih? Nah, usia pusaka ini diperkirakan ya sudah ratusan tahun. Saya pegang, Gus. Ini cukup tinggi. Kalau ditanya apakah sering ada orang yang pengen lihat pusaka yang tingginya melebihi tinggi orang dewasa ini, banyak banget, sering banget. Tapi sama Eyang Wandi atau Mbah Wandi yang jaga sini, kadang ada yang diperbolehkan, kadang ada yang tidak diperbolehkan. Kenapa begitu? Untuk menjaga keamanan dari segala macam hal. Ya namanya orang tidak seudon buruk sangka, enggak, cuman kehati-hatian itu lebih diutamakan. Ini ada beberapa ini dari suwargi almarhum Simbah Mbah Mustajab, orangnya rumahnya Ampel Pantaran, Ngelangon Ampel Kembang Sari. Ini ada semacam ada kayak gini, banyak sekali. Dulu itu ada sekitar setengah bagor yang selawe kilo itu. Waduh. Tapi banyak yang diambil orang ya Mbak, diminta orang. Ini juga ada, ini mengkilat banget. Ini kalau malam satu suro, ini banyak yang membutuhkan ini. Jadi ini kayak ada semacam sinar atau cahayanya.
Pastinya saya tidak tahu, cuman ini diamanati suruh dirawat gitu aja ya. Banyak. Oh, banyak sekali. Mantap, mantap. Nah, Kalau ini pengeras suara ketika ada kegiatan istighosah, pengajian disambung di luar, dipasang di luar untuk ini coba ya. Terus ada beberapa dari Mbayat yang diamankan di sini juga. Terus ini ada yang bilang Gondo Rujak Polo. Gondo Rujak Polo. Ini cukup berat, bisa dicoba, bisa dipegang. Wes. Kalau ini tombak, sebenarnya tombak ini tidak hanya 3, karena di rumah juga ada tombak. Tombak yang ukuran sekian itu di rumah ada kurang lebih sekitar 71 tombak. Wes. Itu di rumah sekali. Itu sudah dipetikan, Ya. sudah dibungkus, ditutup mori. Saya juga tidak pernah utek-utek kalau tidak begitu ini. Ya. Dan untuk para pemirsa sekalian, ketika ini nanti disebarluaskan, semua barang-barang antik yang di sini ini sifatnya hanya untuk bisa dikatakan untuk koleksi. Jangan sampai salah paham. Kita masuk ke area gua, namanya Gua Langitan. Gua Langitan. Saya dikasih tahu sama beberapa orang yang disepuhkan, gua ini dinamakan Gua Langitan karena hubungannya dengan tempat yang masih misterius. Dulu ketika ada beberapa karyawan pekerja di sini, saat itu hari Jumat Legi, kurang lebih jam, saya habis sholat duha kurang lebih jam 8:30. Terus saya habis maem bantu mengumpulkan batu. Nah, terjadi sekitar jam 10 lebih, kurang lebih jam 10:04, ada linggis yang dibuat ngegol batu. Batu tersungkur ke sebelah sana. Ini ada lorongan. Lorongan itu dilihat beberapa karyawan, kelihatan dalam sekali. Karena penasaran, saya lari dari sana, saya menuju ke sini, saya bantu gol-gol batu itu biar semakin lebar. Ketika lebar dari ukuran batu sekian ini asli sudah ada ruangan. Jadi ini bukan tumpukan batu yang sudah penuh dari sana diambil satu persatu, enggak. Ini ada garisnya. Oh gitu. Ini ada garisnya. Ini kan kayak bahasanya kayak Tempelan ya? Iya. Nempel. Ini dari sini ke sini. Ini benar-benar sudah ada ruangan. Nah, kalau misalkan ada teman-teman rekan yang datang ke sini, pengunjung, barangkali yang namanya orang banyak itu masing-masing penilainya. Ada yang bilang itu gua, tapi atap ini tidak bisa dibohongi. Ini atap ini asli atap gua. Ini bisa jenengan samakan sama gua-gua lain. Dimanapun keberadaan gua, atapnya itu ada yang runcing-runcing seperti ini, ada yang polos. Kalau membutuhkan atap polos, ini polos. Saya tidak bisa bikin. Kalau membutuhkan yang runcing-runcing, ini runcing. Jadi terjawablah sudah. Baik yang mempercayai gua, ini gua, atau ada yang tidak mempercayai ini gua, dua-duanya terjawab. Jadi pada intinya, kalau pengen yang polos bahasanya, ini polos. Tapi kalau di sini, ini runcing-runcing. Nah, di dalam ini pun juga masih ada terowongan yang ke sana, tapi kita tidak berani masuk. Lebih dalam ke sana lagi, karena sejarah mengatakan di sini ada penunggunya. Yang pada datang ke atas untuk beribadah, mujahadah, istighosah, dan selawatan dan lain sebagainya, saya itu kok mesake. Dalam pikiran saya kepengen mencarikan air yang jernih. Air yang jernih tersebut saya bikinkan semacam kayak sumur. Kemudian nanti rencana itu saya naikkan ke atas pakai itu pompa air genset atau pakai pompa air. Nah, buat persediaan wudhu mbah-mbah yang ngaji, yang mujahadah di sana, di atas maksud saya.
Nah, karena kalau bikin di atas tidak mungkin. Saya turun, saya lihat, saya ngomong sama pekerja, bisakah, maukah untuk bikin sumur di sini? Ada beberapa orang yang tunjuk jari, siap, dan beliau ini siap mencarikan sumber air, juga siap untuk menggali lubang buat sumur tersebut. Yang terjadi seperti ini. Kedalaman sumur ini kurang lebih 5 meter. Ini sebagian sudah teruruk tanah yang ya. Ini yang dari atas. Ini dulu dalamnya ada kurang lebih 5 meter, tapi tidak bisa mendapatkan sumber air. Padahal dekat air. Dengan sungai. Ya kira-kira seharusnya 1,5 lah. Ya, seharusnya lebih mudah air itu masuk atau mendapatkan sumber air karena dekat aliran air yang mengalir. Ternyata di sini tidak menemukan sumber air. Ketika tidak menemukan sumber air, bagaimana caranya biar air ini jernih bisa didapatkan? Akhirnya si tukang kurang ibarat cerita pewayangan kurang lakon. Nah, ini dikasih selang itu didapatkan ke sana. Tujuannya biar air ini bisa mengalir ke sini, tertampung di sini bisa bersih. Ternyata air itu tidak mau masuk. Ini selangnya masih. Selangnya hijau itu masih. Jadi air itu betul-betul berhenti, tidak mau masuk ke sini lah. Ada apa gerangan kok bisa kayak gitu?